Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Arini dari kelas 2B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester pada mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian belajar dan pembelajaran. 1. Pengertian belajar. Belajar adalah perubahan yang dialami seseorang dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, bertambahnya pengetahuan yang dimiliki seseorang, dan mendapatkan hal-hal baru. Selanjutnya, pembelajaran merupakan proses atau interaksi yang dilakukan antara pendidik dan peserta didik. Ciri-ciri belajar yaitu adanya perubahan yang terjadi secara sadar, perubahan dalam belajar bersifat fungsional, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif, dan perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Adapun ciri-ciri pembelajaran yaitu 1. Siswa menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan, serta membentuk konsep dan generalisasi berdasarkan kesamaan-kesamaan yang ditemukan. Yang kedua, guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam pelajaran. Yang ketiga, aktivitas-aktivitas siswa sepenuhnya itu didasarkan pada pengkajiannya. Yang keempat, guru secara aktif itu terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada siswa dalam menganalisis informasi. Yang kelima, orientasi pembelajaran, penguasaan isi pembelajaran, dan pengembangan keterampilan berpikirnya. 6. Guru menggunakan teknik mengajar yang bervariasi sesuai dengan tujuan dan gaya mengajar guru tersebut. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tujuan dan prinsip pembelajaran. Tujuan belajar dan pembelajaran yaitu untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan penanaman sikap mental dan nilai. Terjadinya perubahan tingkah laku, mengembangkan kecerdasan, dan untuk melatih kemandirian. Prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan. Yang dimaksud dengan prinsip kesiapan yaitu proses yang dipengaruhi kesiapan siswa atau kondisi siswa yang memungkinkan ia dalam belajar. Yang kedua yaitu prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi atau keadaan dari peserta didik untuk mengatur arah kegiatan dan memelihara kondisi tersebut. Yang ketiga yaitu prinsip persepsi. Prinsip persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup dan dipengaruhi oleh perilaku individu itu sendiri. Yang keempat yaitu prinsip tujuan. Tujuan adalah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh setiap individu. Tujuan ini harus lebih jelas tergambar dalam pikiran dan jelas dapat diterima oleh setiap peserta didik dalam proses pembelajaran itu terjadi. 5 yaitu prinsip perbedaan individual. Dalam hal ini, proses pengajaran mestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas dan dapat memberikan kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswanya. 6. Prinsip transfer dan retensi. Belajar yang dapat dianggap bermanfaat bila seseorang itu dapat menyimpan dan menerima hasil belajar dalam situasi baru dan pada akhirnya dapat digunakan dalam situasi yang lain. Proses itulah yang disebut dengan proses transfer. Sedangkan yang dimaksud dengan retensi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajarnya. Yang ketujuh yaitu prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif itu mencakup asosiatif antara unsur pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah, yang selanjutnya itu membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi. 8. Prinsip belajar afektif. Dalam prinsip belajar afektif ini seseorang akan menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman barunya. 9. Prinsip belajar evaluasi. Belajar evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya pelaksanaan pelatihan evaluasi memungkinkan bagi individu itu untuk menguji kemampuan dalam pencapaian tujuannya. Berikutnya yaitu penjelasan mengenai teori belajar behavioristik dan konstruktivistik. Teori belajar behavioristik adalah teori tentang perubahan tingkah laku seseorang dari hasil
pengalaman belajarnya. Sedangkan teori belajar konstruktivistik adalah teori tentang membangun pengetahuan peserta didik. Selanjutnya yaitu perbedaan teori behavioristik dan konstruktivistik, yaitu teori behavioristik menggunakan pendekatan student center, yaitu mendorong siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Di sini guru sebagai fasilitator dan konseptor. Sedangkan teori konstruktivisme menggunakan pendekatan teacher center, yaitu guru selaku pakar di bidangnya hanya memfokuskan diri untuk menyampaikan dan mentransfer ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada peserta didiknya. Implementasi pembelajaran teori behavioristik yaitu membiasakan peserta didik untuk memberi salam ketika masuk kelas dan menjawab salam ketika orang lain memberikan salam. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, lalu membuang sampah pada tempatnya. Implementasi pembelajaran teori konstruktivistik yaitu dapat dilakukan dengan mengembangkan kegiatan inquiry di semua topik pembelajaran, memunculkan keinginan tahuan peserta didik terhadap suatu permasalahan melalui bertanya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.